Calon anggota DPR kursi pengangkatan jalur otonomi khusus Provinsi Papua Pegunungan yang tergabung dalam satu tim besar yang menamakan diri, tim penggugat PP 106 kembali mengungkapkan fakta ke hadapan publik terkait perjalanan panjang selama setahun lebih mencari titik terang, tentang dinamika politik kursi DPR jalur Otsus di Papua Pegunungan. Berikut penjelasan lengkap perjalanan awal hingga saat ini, mari kita saksikan ceritanya tim penggugat PP 106. Selamat sore, saya di sini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang perjalanan yang cukup panjang. Saya di sini ditemani oleh tim. Saya perkenalkan diri, nama saya Harifah Histegem, sebagai sekretaris daripada kami tim. Di samping kanan saya, di kiri saya ada Pak Ketua tim, Pak Yance Pokneangge. Kami didampingi langsung dengan kuasa hukum kami, Pak Helmi, dan juga bersama kedua adik-adik saya yang ada juga di belakang kami. Kami adalah bagian dari tim calon anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dan calon anggota DPR Kabupaten Duga dari jalur kursi pengangkatan. Saya sendiri Harifah Histegem, saya perwakilan dari Kabupaten Yahukimo untuk provinsi. Di sini pada sore hari ini kami sebagai bagian dari calon anggota DPR kursi pengangkatan Provinsi Papua Pegunungan dan juga DPRK Kabupaten Duga mau cerita berbagi sedikit perjalanan kami sampai hari ini, biar publik tahu kenapa sampai hari ini DPR kursi pengangkatan di Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan belum dilantik, sedangkan provinsi lain sudah dilantik. Nanti ketua saya akan memberikan sedikit gambaran kronologis perjalanan kami, supaya publik juga mengetahui perjalanan ini. Kami dari perjalanan tim ini, sehingga tidak ada kesalahan persepsi tentang perjalanan ini maupun situasi yang terjadi yaitu di Papua Pegunungan kenapa belum dilantik. Dengan demikian, saya akan berikan waktu buat ketua saya, Pak Yance, untuk mungkin cerita sedikit perjalanan, kronologi perjalanan tim. Demikian, saya akan kasih waktu kepada Pak Ketua. Oke, baik. Selamat sore. Tadi adik saya sudah sampaikan, Yance Pokneangge. Saya asal dari Kabupaten Duga, yang selama ini kami melihat bahwa kursi pengangkatan DPRP Papua Pegunungan dan DPRK Kabupaten Duga tidak sesuai dengan aturan mekanisme. Maka kami selama ini berjalan masuk ke PTWN Jayapura ke Manado sampai sekarang ini kami perjalanan sudah di Mendagri. Dokumen kami sudah masuk di Menteri Dalam Negeri. Setelah itu dokumen kami juga sudah masuk di Sekwapres. Setelah Sekwapres kami juga lobby sudah masuk di Dirjen Otonomi Daerah. Namun kami selama 4 bulan di Jakarta dan surat itu Sekwapres sudah diturunkan kepada Menteri Dalam Negeri, terus Badan Eksekutif Otonomi Khusus di Papua dan BP3OKP di Papua Pegunungan. Sesuai dengan surat itu kami sudah bawa ke Provinsi Papua Pegunungan, sudah masukkan tembusan-tembusan dan ditunjukkan kepada BP3OKP di Papua Pegunungan. Dan selama ini kenapa tidak pernah dilantik Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini kursi DPRP dengan DPRK Kabupaten Duga. Namun saya perlu disampaikan bahwa kursi DPRP Papua Pegunungan dengan DPRK Kabupaten Duga itu sudah masuk dalam masalah belum diselesaikan. Selama ini saya lihat DPRK
timsel pansel penetapan itu beda dengan kepentingan provinsi, akhirnya di SK, di dalam SK itu sudah beda. Itu sudah masalah fatal. Dalam hal ini kami perlu disampaikan bahwa perlu kami realisasi, kami mengkritik atau imbaukan kepada pemerintah pusat bahwa mengapa sampai dengan provinsi lain, di kabupaten lain sudah selesai masalah kursi DPRP dengan DPRK, dan mereka ini sekarang jalankan pembangunan 30%. Namun di Provinsi Papua Pegunungan selama ini tidak pernah jalankan. Sehingga kami tekankan kepada pemerintah pemerintah pusat bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Sekwapres segera jawabkan. Kami punya surat yang selama ini diturunkan. Namun selama ini sampai dengan detik ini belum ada jawab. Akhirnya hari ini, sore ini kami perlu mengingatkan kepada pemerintah pusat bahwa segera, supaya kami di Provinsi Papua Pegunungan ini beberapa daerah yang belum selesaikan masalah ini perlu segera diselesaikan supaya pembangunan segera dijalankan. Mungkin itu yang saya perlu disampaikan. Dan lebih khusus di Kabupaten Duga, penilaian pemerintah pusat itu Kabupaten Duga itu adalah kabupaten yang sudah digagal. Termasuk beberapa kabupaten di Papua ini, ada 6 kabupaten. Provinsi Papua Tengah ada 2 kabupaten, Provinsi Papua Selatan, Papua Barat ada 3 kabupaten, Provinsi Papua Pegunungan itu Kabupaten Duga. Itu selama ini gagal pembangunan. Namun masalah di atas masalah, namun selama ini kita tidak bisa abaikan. Kami sebagai anak daerah, kita perlu selesaikan masalah ini dengan baik. Untuk itu pemerintah pusat mengambil alih segera supaya jangan lagi kita dibiarkan konflik di atas konflik. Akhirnya selama ini pembangunan di Kabupaten Duga ini gagal dalam pembangunan dan segala-galanya. Untuk itu kami perlu tekankan kepada pemerintah pusat segera secepatnya dalam minggu ini atau dalam bulan ini mengambil alih dan segera kasih keluar SK supaya kami cepat selesaikan semua persoalan yang ada di daerah. Mungkin itu yang saya bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Iya, jadi dari proses yang kita lewati, kami juga beberapa waktu yang lalu kami sempat audiensi dengan Dirjen Otda di Kementerian Dalam Negeri, bahwa memang sebenarnya proses ini adalah proses yang tidak perlu terjadi berlama-lama. Kenapa? Karena ini memang dari awal sudah tidak ikuti prosedur hukum yang ada, terjadi kepentingan sehingga ini proses ini diperpanjang sampai hari ini terjadi masalah. Makanya kami sudah audiens waktu itu, kami sudah audiens di Kementerian Dalam Negeri. Kami juga menyampaikan surat, dan akhirnya kami bisa ketemu dengan Dirjen Otda dan kami sampaikan semua. Jadi proses ini kami berpikir bahwa kami sudah di jalur yang tepat, artinya kami melihat proses yang salah. Kami mau di provinsi baru ini, kita mau meletakkan dasar yang baik, supaya berikutnya ada pondasi yang baik yang ditetapkan dengan aturan yang ada, sehingga kita tidak peduli lagi dengan model-model yang gaya-gaya yang seperti hari ini. Sebuah tontonan yang menurut saya ini kurang baik, sehingga ini kan menghambat semua pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi saya setuju dengan tadi apa yang Pak Ketua sampaikan. Saya berharap dengan bijak kewenangan Menteri Dalam Negeri merespon surat dari Wapres untuk kalau bisa awal bulan besok itu sudah diterbitkan SK untuk pelantikan DPR kursi pengangkatan untuk Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kabupaten Duga, sehingga proses ini bisa berjalan sesuai dengan aturan. Secara aturan, mekanisme aturan sebagainya nanti kuasa hukum kami akan lebih detail menjelaskan. Tetapi saya berpikir ini catatan penting yang seharus bicara bahwa kami mau untuk di provinsi baru ini diletakkan dasar yang benar. Singkirkan semua kepentingan-kepentingan yang itu tidak memberikan warisan yang baik bagi generasi kami selanjutnya. Jadi catatan-catatan penting ini
kami mau untuk jadi perhatian bagi pemangku kebijakan hari ini supaya taruh dasar yang baik. Saya pikir itu yang saya bisa tambahkan, nanti selanjutnya kuasa hukum akan bicara. Sore, salam sejahtera untuk kita. Kalau tadi kita mengikuti dari dua pembicara sebelumnya terkait soal DPR pengangkatan Provinsi Papua Pegunungan dan DPRK Kabupaten Duga jalur pengangkatan jalur Otsus Papua. Sebetulnya kalau kita menyimak proses sejak awal itu sebenarnya sudah tidak sesuai prosedur. Karena apa? Karena seharusnya menurut PP 106 tahun 2021, 30 hari sejak pelantikan DPR melalui mekanisme demokratisasi atau pemilihan langsung, sejak dilantik 30 hari itu seharusnya sudah selesai mengenai DPR pengangkatan jalur Otsus ini. Tetapi kemudian sampai dengan sekarang ini memang sejak awal berkaitan soal proses seleksi DPRP Provinsi Papua Pegunungan jalur pengangkatan Otsus dan DPRK Kabupaten Duga jalur pengangkatan Otsus periode 2024-2029 memang sejak awal tidak mencerminkan adanya transparansi terkait soal persyaratan calon, sehingga atas dasar itu kemudian pada waktu itu kita membuat surat pengaduan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri berkaitan soal proses seleksi yang dilakukan oleh pansel ini. Kita menilai bahwa ini sudah cacat prosedur, artinya bahwa ada beberapa pihak yang diloloskan yang sebetulnya seharusnya kalau kita membaca kembali terkait soal persyaratan itu seharusnya tidak diloloskan, tetapi kemudian itu diloloskan. Nah, berkaitan soal yang saat ini terkait soal pertanyaannya begini, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan, pengesahan dan pelantikan berdasarkan PP 106 2 tahun 2021 berkaitan soal DPRP Provinsi Papua Pegunungan dan DPRK Kabupaten Duga berdasarkan PP 106 tahun 2021. Kalau kita menyimak, kita melihat bahwa di dalam pasal 80 itu jelas bahwa itu sudah lagi bukan kewenangannya gubernur, melainkan kewenangan Mendagri. Karena di pasal 30 itu ditegaskan bahwa 30 hari sejak ditetapkan oleh pansel, nah seharusnya itu dilantik, itu seharusnya ditetapkan oleh gubernur. Kalau misalkan gubernur tidak melakukan penetapan, berarti itu sudah bukan lagi kewenangan gubernur, melainkan kewenangan Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau kita melihat lagi kembali ke pasal 82 ayat 2, khususnya berkaitan soal DPRK Kabupaten Duga, di situ jelas, di pasal 82 ayat 2 itu jelas bahwa dalam hal gubernur tidak membuat penetapan berkaitan soal proses seleksi DPRK kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, maka Mendagri memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti terkait soal penetapan DPRK Kabupaten Duga. Dari sisi hukum sebenarnya untuk saat ini kewenangan untuk melakukan pengesahan maupun penetapan itu bukan lagi kewenangan gubernur, tetapi itu melainkan itu kewenangan dari Menteri Dalam Negeri. Itu sesuai dengan rujukan di pasal 80 PP 106 tahun 2021 maupun di pasal 82 ayat 2 PP 106 tahun 2021 berkaitan soal penetapan calon anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dan calon anggota DPRK Kabupaten Duga. Nah, saya pikir mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih kurang nanti mungkin di bagian sisi tanya jawab. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan, penegasan kami kepada pemerintah pusat, PP 106 pasal 80 kewenangan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga saya berpikir berdasarkan kewenangan itu, Menteri Dalam Negeri segera menetapkan SK untuk pelantikan DPR kursi pengangkatan Provinsi Papua Pegunungan dan DPRK Kabupaten Duga. Kewenangan itu sudah diberikan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu ada intervensi hal-hal yang lain. Jadi kami tegaskan, kami minta Mendagri segera menetapkan SK dan pelantikan untuk calon anggota DPR kursi pengangkatan Provinsi Papua Pegunungan dan DPRK Kabupaten Duga. Itu harapan kami. Demikian.
kan kita mengikuti perkembangan. Beberapa waktu yang lalu ada keluar instruksi gubernur. Nah, instruksi gubernur itu dia dalam instruksi tersebut dia menyuruhkan kepada seluruh bupati di kabupaten untuk mempercepat proses penyelesaian terkait soal DPRK kursi pengangkatan jalur otsus. Nah, harapan kita bahwa gubernur jangan mengeluarkan keputusan apapun terkait soal proses yang sedang berjalan ini. Karena dari sisi prosedur kewenangan di dalam PP 106 tahun 2021, dia harus baca kembali, dia harus melihat kembali di pasal 80 maupun di pasal 82 ayat 2. Di situ dia tidak punya kewenangan lagi, sehingga kewenangan ini kita meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil alih proses yang ada ini, sehingga di situ bahwa prosedur hukum itu sudah tepat dijalankan kalau Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan keputusan berkaitan soal penetapan kursi jalur otsus di Provinsi Papua Pegunungan, DPR Provinsi Papua Pegunungan maupun DPRK Kabupaten Duga. Nah, selain itu juga kita meminta agar supaya pemerintah pusat ini serius terhadap terkait soal kursi pengangkatan. Karena kursi pengangkatan ini itu merupakan amanat dari Undang-Undang Otsus itu sendiri. Dan kemudian diimplementasikan di dalam PP 106 tahun 2021. Sehingga dalam hal ini kita minta untuk Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat proses mengeluarkan keputusan terkait soal penetapan kursi pengangkatan otsus di Provinsi Papua Pegunungan maupun DPRK Kabupaten Duga, dan juga dia harus mempertimbangkan terkait soal persyaratan calon, sehingga kalau persyaratan calon juga itu kemudian mengikuti proses yang dikeluarkan oleh pansel, itu salah juga, karena sejak awal memang ini sudah cacat prosedur. Bayangkan bagaimana orang yang sudah gagal caleg kemudian diakomodir masuk di dalam kursi pengangkatan jalur otsus. Ini kan satu hal yang sudah bertentangan dengan prosedur, kemudian tidak jujur, dan ini juga secara hukum ini sudah saling bertentangan. Sehingga harapan kita itu bahwa Menteri Dalam Negeri segera untuk menyelesaikan persoalan ini, dan dia melihat kembali terkait soal prosedur persyaratan itu. Sehingga harapan kami apa yang telah disampaikan ini betul-betul diakomodir, supaya benar-benar kita melihat bahwa pemerintah pusat dia menjalankan amanat Undang-Undang Otsus itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Demikian penjelasan lengkap tim penggugat PP 106 yang telah kita saksikan bersama. Semoga apa yang menjadi tujuan tim penggugat PP 106 bisa dapat terwujud demi meletakkan pondasi yang baik bagi kemajuan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan provinsi baru. Sekian dan terima kasih.